Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mukhoyam Quran program kita semua. Mukhoyam Quran program kita semua. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mukhoyam Quran program kita semua. Mukhoyam Quran program kita semua. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah selalu menjaga.
Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mukhoyam Quran program kita semua. Mukhoyam Quran program kita semua. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mukhoyam Quran program kita semua. Mukhoyam Quran program kita semua. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah selalu menjaga.
Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah akan selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah akan selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mukhoyam Quran program kita semua. Mukhoyam Quran program kita semua. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah akan selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah akan selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah akan selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah akan selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mukhoyam Quran program kita semua. Mukhoyam Quran program kita semua. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah akan selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah akan selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia.
itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta, hati kita akan selalu bahagia. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah akan selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah akan selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun ruhiyah. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta, hati kita akan selalu bahagia. Mukhoyam Quran program kita semua, Mukhoyam Quran program kita semua.
ekspedisi lintas alam. Iya, video nih, video. Zai, minta tolong Zai. Zai minta tolong Zai. Panduknya Zai minta ditinggal. tolong Zai. Video. Tolong Zai. Masuk senggol dulu. Ayo. Enggak. Ekspedisi lintas alam. Judulnya apa, Sat? Sat, sesuai dengan spanduk yang tadi di bawah. Babu sebutin. Oh iya, ekspedisi. Ekspedisi lintas alam. Rapat. Deketan. Oke. Itu ceweknya kagak diajak. Enggak, kita doang. Ayo sini. Ekspedisi lintas alam. Sukses ya. Lu yang nyempil. Bersama santai. Hari. Enggak ada ini. Kok di sini, Pak? Udah jelek nih ekspedisi. Udah panas nih, Duh. Babunya disebutin. Ekspedisi lintas alam. Lu belum dah. Ya Allah. Udah, saya pulang. 1, Ngomong apaan jadi? 2, 3. Video itu. Video apa? Ben, bagi ketua ngomong Ben. Ekspedisi lintas alam. Belum. Ini yang nggak siap. Sukses. Sama ekspedisi lintas alam. Tuh, 2, 3. Ekspedisi lintas alam. Berbabuk Al-Ghifari. Begitu, Ustaz. Al-Ghifari. Allahu Akbar. Udah capek. Sisa 3 nih kelompok. Ekspedisi lintas alam. Berbabuk Badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban dan ditanggung semua. Moga Allah selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mukhoyam Quran program kita semua. Mukhoyam Quran program kita semua. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Moga Allah selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban kan ditanggung semua. Moga Allah selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapa didiriin di sini ya? Tahu siapa? Mau vlogger. Masnya aja kudu dimasukin ya. Konten. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di sini untuk sama-sama meluruskan niat kita agar kembali suci, untuk sama-sama menyatukan visi, menyatukan mimpi, untuk menyatukan obsesi menegakkan kalimatullah langit tinggi. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di sini selain tentunya alam yang indah, badan yang capek, kepala yang pusing, kaki yang sakit, yang nyeri, dan juga badan yang kedinginan. Banyak sekali yang bisa kita ambil kalau seandainya kita mau sedikit melakukan tafakur alam, berpikir tentang alam. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa garis bawah di sini. Yang pertama, pendakian kali ini bercerita soal keyakinan.
keyakinan Antuna semua kepada pengurus pondok, sehingga hadirnya Antuna sekalian di sini itu udah merupakan satu kebanggaan, karena berarti yakin bahwa program ini bukan sekedar program yang nggak jelas atau nggak penting buat saya segala, tapi ketika ada program dari pondok, bukan rihla ya. Kalau rihla kan karena misalnya Koni nggak pulang kampung, oh ya kita rihla gitu. Ini kan bukan karena itu. Atau rihla karena karena Askia Sabatia udah tembus nanti 20 juz, saya janjiin misalnya kita berangkat dari Jakarta, Bali, Lombok. Kalau itu kan kaitannya, kalau ini kan program dari pondok. Nah, ketika kalian bisa hadir di sini itu merupakan satu apresiasi buat pengurus pondok, bahwa apa yang dilakukan itu bukan sekedar jalan, bukan sekedar kegiatan, tapi ada hal penting yang bisa kita garis bawahi. Ya. Pertama itu keyakinan kepada pembimbing, pada ustaz, itu adab namanya. Jadi kalau ada orang tua bertanya, ngapain sih bikin acara begitu? Lah kalau kita nggak yakin dengan pondok, program-program yang ada di pondok, terus buat apa kita ngobrol selama ini? Kalau kita nggak yakin, orang tua nggak yakin, anak ngapain sih ikut acara begitu? Kalau orang tua nggak yakin, kenapa dimasukkan ke pondok? Itu masalahnya kan. Apalagi musyrifah pun ikut gitu ya. Walaupun saya tahu titik terlemah di musyrifah ada di Kak Syamila, tapi dia berupaya memaksakan diri. Yang penting dia bisa dampingi halakohnya gitu ya. Nah, hadirin sekalian, banyak yang bisa kita ambil dan banyak hal yang bisa membuat kita terkesan. Selain cerita soal Naila yang nangis-nangis karena hipotermia level 2 ya. Ya itu level 2. Kalau kita kedinginan, kita dingin. Tapi kalau dingin itu berubah jadi panas, itu level 2. Yang ketiga, dia akan melakukan halusinasi. Dia nggak jelas. Kemudian dia akan melepas bajunya karena merasa kepanasan. Keluar darah di hidung kuping. Ini menunjukkan bahwa alhamdulillah panitia siap. Panitia siap ketika diberitahu, kita kasih tahu. Dan akhirnya sebagian teman kan tahu ya bagaimana cara mengatasi hipotermia. Baik itu di gunung ataupun nanti di bencana ada yang kedinginan, kita udah tahu. Cuma modal 10.000 thermal blanket kan, selimut aluminium foil gitu. Nah, tapi bukan hanya itu. Ada yang lebih hebat dari itu. Berapa banyak di antara kita melihat para pendaki gunung, dan dia naik gunung begitu luar biasa. Dia korbankan uang, pasti dong. Dia korbankan kasur. Kasurnya empuk, enak, hangat, orang kaya. Karena naik gunung itu olahraga mahal, hobi mahal. Orang patungan mungkin open trip berapa? Kalau ke misalnya Lawu berapa? 600.000 per orang. Ini bayangkan berapa orang. Nah ini orang ngeluarin uang banyak untuk naik gunung, untuk capek, untuk lelah, letih dan kedinginan, kehujanan. Apa yang dicari? Dia punya mimpi untuk sampai ke puncaknya. Setelah dia sampai ke puncaknya, nyesel nggak dia? Para pendaki gunung tadi, kita nggak bicara kita. Para pendaki gunung yang sampai puncak tadi nyesel nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia punya mimpi. Kalau ada orang buat naik gunung aja rela mati, rela keluar uang, rela capek, rela kedinginan, dan rela berkorban, kok kita buat surga nggak berani begitu? Iya dong. Orang cuma buat ngelihat puncaknya merbabu, pengen ngelihat puncaknya Rinjani. Loh, kita pengen ngelihat Firdaus, surga yang paling tinggi, lebih indah dari Everest, lebih indah dari Merbabu, lebih indah dari Rinjani, lebih indah dari, ya saya belum sampai juga sih, ya Fujiyama, lebih indah dari Fujiyama. Tapi kalau orang cuma nyampe puncak gunung aja rela mati, harusnya kita nggak aneh kalau ada teman-teman kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita rela mengorbankan waktunya, harinya untuk ceramah, untuk dakwah, untuk ngurus bencana. Kenapa? Karena ada yang lebih indah dari Merbabu. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan harusnya perjalanan kali ini itu cuma perjalanan singkat yang enggak berat. Karena yang terberat nanti bukan untuk menaklukkan gunung. Yang terberat nanti adalah untuk menaklukkan ego kita, untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Ya. Itu secara keimanan. Yakini. Kalau tadi ada yang sampai puncak atau sampai pos 3, lihat begitu indahnya. Yang sampai puncak kan indah ya.
selama belum turun ya, pas turun baru ya Allah, ngapain saya kemarin. Kecuali Putri ya, saya hendak menunjukkan bahwa kejadian di Tanjung Lesung hipotermia itu cuma pura-pura. Karena ini menunjukkan dia berhasil. Ya. Sama Aska ya, Aska mulai sekarang dia dicopot dari gelarnya Princess Mother. Ganti Mersa. Dipindahkan ke Mersa. Dia diamnya di kamar pondok dan teras ketika bergerak sampai puncak Merbabu. Jadi sekarang judulnya Princess Istiqomah. Dan yang menarik Aska itu sama Cimah itu dia punya fobia tinggi. Tapi nyampe Dan turunnya pusing, saya pada ketakutan berarti. Dia capek sama tinggian. Karena kan pas turun ngelihat bawah, pas naik ngelihat atas. Luar biasa. Jadi alhamdulillah ya. Nah, hadirin sekalian, dan naik gunung itu ibarat yang bisa kita ambil, naik gunung itu ibarat kalau dalam Nasaih Ibad dikatakan ya, Senawel Bantani mengatakan bahwa kurangi beban karena perjalanan mendaki. Kalau sebelumnya dia katakan bahwa jadid safina tak fa'inna bahra amik. Dia katakan bahwa persiapkan bekal karena lautan dalam. Nah, saya akan mengingatkan kepada kita, ternyata memang bahwa naik gunung itu dakwah itu ibarat naik gunung. Ya. Karena kita akan lewati onak, duri, beban, halangan, rintangan, bahaya dan lain sebagainya. Dan kehidupan juga gitu. Tapi yang menarik adalah ketika kita memiliki bekal, maka masalah-masalah tadi akan bisa kita atasi. Tapi ada kalanya kita dalam dakwah, dalam hidup, pilihan hidup, nanti berkeluarga, menikah, akan melewati fase di mana kita nggak sanggup untuk nanjak dan kita nggak sanggup untuk mundur. Karena untuk mundur terlalu jauh, untuk nanjak terlalu berat. Maka apa yang harus kita lakukan? Tentukan pilihan dan bersabar. Tentukan pilihan dan sabar. Kalau memang kita harus turun karena kita nggak kuat, sabar. Karena tujuan kita bukan melakukan gunung. Bukan itu tujuan kita, kan gitu. Dan ketika kita akhirnya harus berangkat dan nanjak apapun sebabnya, maka sabar untuk sampai ke puncaknya. Karena para pendaki gunung bukan berarti dia bisa mengalahkan dingin, bukan berarti dia bisa menaklukkan gravitasi, bukan. Tapi dia punya bekal yang cukup untuk melawan hal itu semua. Dan yang menarik adalah di pendakian itu kita akan belajar bahwa ketika kita punya visi yang sama, visi kita sama di sini kan, kita akan selalu akan ada konflik di antara kita. Karena manusia tempatnya berkonflik. Tapi kan ketika visi kita sama, konflik itu kan harusnya bisa kita iyalah ribut soal siapa yang bawa botol, siapa yang bawa gelas, terus botolnya nggak ditinggalin, terus teman kita nggak rapi. Tapi bukan berarti kita tinggalkan kan? Ada kan teman-teman kita yang cuek, bener nggak? Ya nanti kita ingatkan kembali, kan bukan berarti kita musuhi. Dan nanti dalam dakwah, dalam kehidupan mungkin nanti punya istri, punya suami, punya pasangan, ataupun mungkin nanti dalam dakwah punya teman organisasi yang mungkin egonya berat dan sebagainya. Bukan berarti kita harus jauhi, bukan berarti kita harus melepaskan, enggak. Mungkin sama orang tuanya, mungkin sama adik-adiknya, akan selalu ada konflik. Tapi konflik itu bukan berarti membuat kita harus putus asa dan melarikan diri dari masalah, enggak. Pun akhirnya kita bisa jalan. Ya. Walaupun tadi ada grup yang kehilangan anggota ya dari awal ya. Dua anggota. Ya, tapi bermanfaat, Sat. Iya, yang menarik adalah itu pas dua ditinggalkan. Ini ketua, pembimbing sama teman-temannya nggak ada. Nanti itu bagian evaluasi. Akan dicipta, hati kita selalu bahagia. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah. Semoga Allah selalu menjaga.
Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban dan ditanggung semua, moga Allah selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mukhoyam Quran program kita semua, Mukhoyam Quran program kita semua. Kita belajar banyak soal itu, bahwa akan ada konflik di antara kita. Makanya mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah, moga Allah selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban dan ditanggung semua, moga Allah selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mari kita siapkan badan yang sehat penuh kebugaran. Jangan lupa membersihkan hati dengan tilawah, moga Allah selalu menjaga. Bersama kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Seberat apapun beban dan ditanggung semua, moga Allah selalu menjaga. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, menguatkan jasad juga membangun dunia. Itulah yang diajarkan Rasul kita. Mukhoyam Al-Quran programnya, siswa Ghifari pesertanya, mengenal Allah dengan melihat yang dicipta. Hati kita akan selalu bahagia. Mukhoyam Quran program kita semua, Mukhoyam Quran program kita semua. Allah turunkan orang-orang yang menguatkan kita. Apa itu? Itulah yang disebut ukhuwah, persaudaraan.
prediksi kita bahwa kalian semua siap, terbukti. Masing-masing